Solo adalah kota yang lekat dengan budaya. Kota ini dikenal lewat kehidupan masyarakat yang masih menjaga nilai-nilai Jawa dalam kebudayaan mereka. Solo akrab dengan suara gamelan, tembang Jawa, dan berbagai pertunjukan seni yang hidup di tengah masyarakat. Musik di kota ini bukan hanya hiburan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di kota Solo, berdiri sebuah ruang yang menyimpan jejak penting perjalanan bangsa. Lokananta. Di tempat inilah rekaman milik negara lahir dalam bentuk piringan hitam. Mulai dari pidato-pidato bersejarah, lagu kebangsaan, hingga karya musik legendaris yang terus hidup melintasi zaman. Lokananta bukan sekedar bangunan bersejarah, ia adalah ruang hidup yang menjaga warisan musik Indonesia. Kini, Lokananta hadir bukan hanya sebagai penjaga memori, tetapi juga sebagai creative hub tempat karya, gagasan, dan generasi baru bertemu. Di setiap sudutnya, tersimpan jejak cerita dan suara yang pernah mengiringi perjalanan bangsa. Perjalanan Lokananta dimulai dari sebuah keinginan untuk mengabadikan suara Indonesia. Sejak saat itu, berbagai cerita, karya, dan sejarah terus hidup dan diwariskan dari masa ke masa. Halo, perkenalkan nama aku adalah Danang Rusti selaku Galeri Supervisor di Lokananta. Kita akan berkunjung ke ruangan pertama dari Galeri Lokananta, yaitu ruangan Lini Masa. Di ruangan Lini Masa ini teman-teman akan mengetahui informasi perkembangan Lokananta dari masa ke masa, mulai dari awal berdiri, kemudian juga tokoh-tokoh penting, kemudian artis-artis, rilisan-rilisan, sampai momen-momen bersejarah yang menandai perjalanan Lokananta dari waktu ke waktu. Titik tolak pertama adalah di sini 1956, tepatnya adalah 29 Oktober 1956, di mana di tanggal itulah Lokananta berdiri atas inisiasi dari Raden Maladi. Tokoh-tokoh awal yang punya peranan penting dalam proses produksi piringan hitam di Lokananta ada dua, selain Bapak R. Maladi tentunya sebagai inisiator, yaitu adalah R. Utoyo Sumowijoyo, itu adalah selaku Direktur Lokananta, dan juga R. Sugoto Sodyodipuro yang bertugas sebagai pengarah teknik produksi. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat bagaimana proses produksi piringan hitam pada periode itu dilakukan. Adapun beberapa nama artis yang cukup familiar atau dikenal atau selalu identik dengan Lokananta, salah satunya adalah Waljina, salah satu legenda musik keroncong tanah air yang kebetulan juga domisilinya ada di kota Solo. Selain Ibu Waljina, ada juga Titiek Puspa, salah satu seniman lintas zaman, lintas genre, yang tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, aktris, tapi juga pencipta lagu yang melewati berbagai masa pemerintahan atau era pergeseran peta politik di Indonesia. Produksi piringan hitam terus dilakukan hingga akhirnya di akhir 60-an, 1970-an mulai dikenal format baru, yaitu kaset pita. Di periode inilah Lokananta semakin dikenal dengan ciri atau karakteristik terhadap rekaman-rekaman yang memiliki nilai tradisional yang sangat kental, terutama di wilayah Pulau Jawa.
Maka nama saya Bembi Ananto, saya sebagai arsiparis di Lokananta. Jadi saya bekerja di Lokananta sejak 2007. Ya, arsip apa aja yang ditampilkan di lini masa untuk merekam sejarah jejak Lokananta itu yang jelas banyak ya. Misalkan mungkin kayak ada tokoh-tokoh yang dulu pendiri Lokananta, terus tokoh-tokoh artis yang terlibat rekaman di Lokananta, terus kayak dokumen-dokumen bersejarah, dokumen kertas, surat perjanjian, ada vinil-vinil yang bersejarah, terus ada foto-foto, terus ada apa ya, dulu sebelum jadi piringan hitam itu ada molding atau cetakan untuk membuat piringan hitam itu, terus kayak ada benda-benda bersejarah juga, terus kayak alat-alat perekam zaman dulu, terus ada juga busana-busana yang dulu dipakai tokoh-tokoh yang dulu berkecimpung di Lokananta, misalkan Ibu Waljina, terus ada mungkin beberapa artefak yang mungkin tidak dijumpai di tempat lain, misalkan kayak stempel-stempel yang dulu untuk stempel kaset itu dan lain sebagainya. Di ruangan ini pengunjung Galeri Lokananta dapat melihat koleksi gamelan dari Lokananta, di mana gamelan ini berasal dari Yogyakarta dan dibeli di periode yang sama dengan periode di mana proses pembangunan studio rekaman Lokananta, yaitu di periode 1984-an. Gamelan ini memiliki nama yaitu Kyai Sri Kuncoro Mulyo. Gamelan ini diyakini mewakili spirit dari Lokananta, di mana kalau kita menilik kembali nama Lokananta itu diambil dari tradisi pewayangan, yang mana artinya adalah seperangkat gamelan yang berada di kayangan dan dia dapat menghasilkan suara yang merdu, suara yang indah meskipun tanpa ada yang menabuh. Nama Lokananta sendiri kan diambil dari nama gamelan, seperangkat gamelan dari kayangan Istana Dewa Dewi. Konon katanya gamelan itu berbunyi sendiri tanpa penabuh. Itu ya mungkin salah satu unsur kenapa gamelan itu ditampilin di salah satu ruangan, berpengaruh juga sama asal muasal nama Lokananta itu. Di tengah modernisasi, bunyi-bunyi tradisional ini tetap bertahan. Agar tidak hilang, suara ini kemudian direkam, disimpan, dan didokumentasikan. Seiring berjalannya waktu, Lokananta tidak hanya memproduksi musik, tetapi juga menyimpannya. Arsip-arsip ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang industri rekaman di Indonesia. Ruangan diskografi menjadi ruangan yang penting bagi Lokananta karena di sini tersimpan arsip rekaman yang mana pada periode 50 sampai 90 arsip-arsip rekaman inilah yang kemudian diproduksi menjadi piringan hitam maupun juga kaset pita. Jumlah totalnya itu terdapat 5.800-an dengan berbagai ukuran, dengan berbagai merek pita magnetik, dan tentunya juga ragam seni suara, tidak hanya musik, lagu, tetapi juga iringan tari, sandiwara radio, pidato, dan lain sebagainya. Perawatannya ya ini juga membutuhkan perawatan yang agak ekstra. Jadi penyimpanan pitaril ini kalau disimpan terlalu lama itu kayak ada serbuk putih, kayak bedak putih itu. Jadi biasanya munculnya itu suhu ruangan nggak terkontrol, mungkin kelembapan atau suhu panas yang terlalu tinggi. Di antara banyaknya rekaman yang tersimpan, ada satu karya yang terus hidup dalam ingatan banyak orang. Di ruang pengawan Solo, para pengunjung Galeri Lokananta dapat mengetahui proses perekaman, proses produksi di era analog yang tentunya akan berbeda dengan era digital. Jika era digital menawarkan berbagai kemudahan, kemudian waktu yang lebih singkat untuk selanjutnya dapat didistribusikan, di era rekaman analog prosesnya melewati satu rangkaian yang relatif atau cukup panjang. Proses perekaman atau recording relatif kurang lebih sama
Hanya esensi berbedanya adalah di periode atau di sesi mixing mastering. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana proses duplikasi yang berbeda dari proses vinil dan proses kaset. Tentu ini berada pada periode yang berbeda. Adapun penggambaran di sini hanya untuk memberikan pengetahuan atau informasi di mana letak perbedaannya. Di mana untuk proses di vinil itu melalui proses yang cukup panjang, suhu yang cukup tinggi, sehingga diperlukan kolam yang dulu terdapat di Taman Galeri Lokananta sebagai bagian dalam proses pendinginan. Adapun duplikasi kaset, sebagaimana tadi yang terdapat di ruang lini masa kedua, mesin telex itu dapat melakukan duplikasi kaset. Untuk selanjutnya nanti masing-masing produksi itu akan dilakukan quality control untuk selanjutnya didistribusikan ke para pendengar dan penikmat musik di tanah air. Jadi Bengawan Solo itu kalau nggak salah awal mula Pak Gesang itu merekam 1940, tapi yang ada di Lokananta itu kalau nggak salah 1976, mungkin versi aransemen yang lain. Bengawan Solo itu boleh dikategorikan genrenya langgam keroncong gitu. Jadi yang tersimpan di sini ada pita reel, ada surat perjanjian rekamannya, tapi di tempat ruangan lain gitu. Jadi yang jelas Bengawan Solo itu saya rasa penting sekali sih. Boleh dikatakan itu salah satu yang menciptakan lagu Bengawan Solo itu menceritakan aliran sungai Bengawan Solo. Luar biasa, sudah dialih bahasakan ke berbagai macam bahasa, terutama mungkin yang terkenal Bengawan Solo itu di negara Jepang. Dari sebuah alunan sederhana, lahir karya yang terus dikenang hingga saat ini. Di ruangan ini pengunjung Galeri Lokananta dapat mengetahui ragam produk piringan hitam dan juga kaset pita melalui tampilan visual yang terdapat di sampul album piringan hitam ataupun juga kaset pita Lokananta. Cukup menarik, ragam visualnya bisa menandai karakteristik jenis lagu, genre, dan juga rekaman yang lain. Di ruangan ini, para pengunjung Galeri Lokananta tidak hanya dapat menikmati keindahan sampul secara visual, tetapi juga dapat mendengarkan beberapa sampel rekaman lagu-lagu Lokananta yang udah terdigitasi dan diubah dalam format MP3 file, sehingga para pengunjung Galeri Lokananta dapat mengetahui lagu-lagu apa saja, seni suara apa saja yang terdapat di Lokananta. Arsip yang ada di Aneka Nada itu piringan hitam itu asli, tapi covernya itu repro. Jadi untuk apa ya, di Aneka Nada itu boleh dikatakan piringan hitam itu nggak ada yang kopian, tapi piringan hitamnya asli. Cuma mungkin untuk apa ya, edukasi ya biasanya kita ganti label stiker di tengahnya itu. Tapi kalau cover itu kebanyakan repro semua, tidak asli. Dari piringan hitam hingga format digital, cara manusia menikmati musik terus berubah. Namun, nilai dari setiap rekaman tetap terjaga. Di antara berbagai rekaman yang ada, terdapat suara yang tidak hanya didengar, tetapi juga menandai lahirnya sebuah bangsa. Oke, ruang proklamasi menjadi titik terakhir dari ruang pameran permanen di Galeri Lokananta. Di ruang proklamasi inilah nanti para pengunjung Galeri Lokananta dapat mengetahui secara detail peristiwa perekaman ulang dari pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, di mana di sini terdapat usaha gigih dari Yusuf Ronodipuro yang meyakinkan kembali Insinyur Soekarno untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 untuk selanjutnya didistribusikan melalui jaringan RRI hingga akhirnya dapat diketahui dan didengar oleh generasi-generasi selanjutnya. Saya rasa proklamasi itu menjadi tonggak sejarah penting sekali. Mungkin merebutkan kemerdekaan itu dulu pejuang kita berdarah-darah. Jadi yang jelas di ruangan ini juga tersimpan master asli proklamasi yang dulu diperuntukkan untuk materi pembikinan plat proklamasi berbahan dasar selak untuk siaran RRI.
Lokananta tidak berhenti sebagai pengingat sejarah. Jejak sejarah itu kemudian bergerak ke arah baru. Ruang di mana arsip tidak hanya disimpan, tetapi juga diolah dan diciptakan kembali. Memasuki era baru, revitalisasi menjadi langkah untuk menjembatani masa lalu dan masa kini. Upaya ini menjadi titik penting yang mengubah arah. Dari ruang yang berfokus pada penyimpanan, menjadi ruang yang hidup dan terus digunakan. Oke, untuk tahun 2026 ini Lokananta bekerja sama dengan Miles Films dan Undisplay mempersembahkan musik Miles Film 30 tahun mendengar terdengar. Jadi terhitung sejak 27 Januari 2026 pameran ini dapat dinikmati oleh pengunjung Galeri Lokananta, di mana di sini tersaji arsip-arsip, dokumentasi, potongan film yang dapat kita nikmati bersama untuk selanjutnya mengetahui proses kreatif yang muncul di setiap film-film produksi Miles Film. Ini adalah lini masa 30 tahun Miles Films, di mana di sini tersaji potongan informasi dari periode-periode waktu yang menandai proses perjalanan Miles Films, sekaligus ada beberapa potongan interview ataupun juga potongan lagu yang dapat dinikmati oleh pengunjung Galeri Lokananta. Oke, ini adalah ruang keempat dari pameran musik Miles Film 30 tahun mendengar terdengar. Di ruangan ini, para pengunjung Galeri Lokananta dapat merasakan pengalaman sebagai penyanyi yang membawakan lagu-lagu soundtrack yang tentunya dikenal oleh masyarakat luas, mulai dari Petualangan Sherina, Ada Apa Dengan Cinta, kemudian di 30 hari untuk selamanya, hingga film Bebas. Para pengunjung dapat menyanyikan lagu-lagu tersebut, berekspresi dan merasakan kegembiraan yang dulu juga dirasakan oleh para penonton dari film-film tersebut. Ini adalah bagian terakhir dari pameran musik Miles Film 30 tahun mendengar terdengar, yaitu Audioscape Space. Setelah di ruangan-ruangan sebelumnya kita melihat bagaimana film-film Miles itu merekam citra yang berada di ruang-ruang perkotaan, ruang-ruang urban. Di Audioscape Space kita dapat melihat bentangan alam, Laut Atambua, savana pendekar tongkat emas, pantai serta pelangi Belitung, hutan dan sungai Kalimantan, hingga rimba Jambi. Bukan tanpa alasan jika ruangan ini didisplay di atas kolam Galeri Lokananta. Kalau pameran temporer yang biasanya mungkin bulanan, setengah tahun atau setahun, itu biasanya paling foto-foto aja. Jadi foto-foto dokumentasi itu nanti jadikan arsip untuk panduan, biasanya untuk mengadakan event selanjutnya atau pameran selanjutnya untuk jadikan panduan. Pengelolaan arsip sebelum dan sesudah revitalisasi itu boleh dikatakan ya berbeda sekali. Kalau sebelum revitalisasi ya kita merawat arsip itu ya apa adanya, belum menurut dulu secara resmi perawatan arsip. Kalau sekarang meskipun belum memenuhi standar sekali, kita sudah memenuhi kaidah perawatan arsip. Jadi yang jelas perawatan arsip di Lokananta sekarang sudah selangkah lebih maju ketimbang yang sebelum direvitalisasi. Menjadi bagian dari identitas budaya kota Solo, Lokananta terus hidup merawat sejarah sekaligus menghadirkan pengalaman yang dekat dengan masa kini. Saya Silvi Rawu, Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Surakarta. Dengan perkembangan pariwisata di Kota Surakarta di tahun 2026 ini menunjukkan sangat positif, karena khususnya saat pandemi kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Jadi kalau di pandemi itu sangat turun, berarti trennya setelah pandemi meningkat. Kawasan Baluarti dan Lokananta yang kini menjadi magnet terbaru bagi wisatawan, terutama untuk kalangan anak muda. Lokananta merupakan langkah yang sangat strategis bagi kalangan anak muda dan
visioner karena Lokananta tidak hanya direvitalisasi secara fisik tetapi juga secara fungsi. Kemudian kita tahu Lokananta juga titik nol yang ada di Kota Surakarta, di mana titik nol musik Indonesia. Jadi ada atraksi-atraksi atau beberapa kegiatan yang nilai historisnya sangat kuat sehingga revitalisasi Lokananta ini mendukung juga income pendapatan Kota Surakarta yang menjadi ruang ekosistem musik ya, ada musik kreatif terutama ini bagi anak-anak muda dan mengembangkan heritage dan kreatif yang sehingga berbentuk secara komersial bisa dinikmati untuk semua kalangan umur. Ya, harapan pemerintah itu karena Bapak Wali Kota juga sudah menegaskan dengan revitalisasi membuka ruang bagi anak muda sehingga tidak sekedar dibuka kemudian berrekreasi tetapi bisa menyampaikan atau mendapat ada tempatnya ini tinggal bersama diramaikan, kemudian harapannya ini bisa menjadi ruang musisi bagi kalangan muda kemudian mengeksploitasikan visi misi mereka. Harapan kami dengan program atau peluncuran juga dengan album kompetisi musisi ya, ini anak muda dengan gerakannya seperti ini bisa menunjukkan bahwa Lokananta ini sudah bisa mulai berfungsi sehingga kami membuat tempat untuk kalangan anak muda ini sebagai inkubator talenta baru di bidang musik. Pak Wali menginginkan juga membuka ruang untuk anak muda, kalau sebagai kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi pusat ya, pusat ekosistem musik nasional, kemudian tidak hanya tempat untuk rekaman bagi anak muda tetapi juga menjadi produksi, distribusi hingga pertunjukan musik. Jadi semua bisa menikmati. Jadi Lokananta diharapkan bisa menjadi destinasi unggulan. Harapan kami dengan revitalisasi Lokananta juga akan menjadi contoh bahwa warisan budaya dapat berjalan seiring dengan inovasi dari anak muda serta menjadi motor penggerak untuk pariwisata ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Oke, harapannya tentu semakin banyak orang yang berkunjung ke Galeri Lokananta dan juga kawasan Lokananta sehingga akhirnya ruangan ini dapat menjadi ruangan untuk belajar dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu dan tentunya juga ada unsur hiburan mengingat ini adalah satu potongan sejarah dalam budaya populer Indonesia yang punya juga relasi dengan hal-hal bidang-bidang lainnya. Jadi mari berkunjung ke Galeri Lokananta karena ini juga tempat yang cocok untuk berbagai lapisan generasi untuk menggali informasi-informasi dari masa lampau sehingga kita punya proyeksi terhadap hal-hal yang kita sukai di kemudian hari, utamanya di industri musik, rekaman, dan budaya populer di tanah air. Terima kasih. Lokananta tetap hidup, bisa bermanfaat bagi orang banyak, terus kita tetap, atau teman-teman pribadi saya sendiri juga, mari kita sama-sama menjaga arsip warisan yang sangat bagus ini. Di balik sejarah panjangnya, Lokananta menyimpan harapan. Harapan agar suara-suara ini terus didengar dan tidak hilang ditelan waktu. Lokananta tidak hanya menjaga jejak sejarah musik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang tempat ingatan, karya, dan kreativitas terus hidup di masyarakat. Apa yang dahulu hanya terdengar, kini dapat kembali dirasakan. Di antara pergeseran waktu dan budaya, Lokananta membuktikan bahwa warisan budaya tidak harus berhenti, melainkan bisa terus hidup, berkembang, dan menemukan maknanya kembali. Suara Kawitan Lokananta.